Jangan sampai kita menyesal. Allah memberikan gambaran kepada kita melalui ayat-ayatnya. Yang pertama, alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah di hari ini masih tetap diberikan kesempatan kita hidup. Hidup pada hakikatnya menanti kematian. Ya, hidup nungguin mati. Karena kita hidup udah dibatasin oleh Allah. Kita harus benar-benar pinter, harus benar-benar cerdik. Sampai Nabi katakan, siapakah sih orang yang cerdik, orang yang pinter, orang yang pandai dalam hidup ini? Kata Nabi, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pandai dan cerdik, orang yang bisa menahan diri, ya, dari perkara-perkara yang merugikan hidup di akhirat nanti. Dan kemudian dia mencari bekal untuk hidup, bahwa setelah mati ada kehidupan lagi, yaitu hidup di akhirat. Maka saudara-saudara, Allah berfirman, kemarin sudah saya jelaskan di sini satu ayat, bahwa orang-orang yang tidak menyerah apa yang diperintahkan oleh Allah, orang yang tidak tunduk apa yang disampaikan oleh Nabi, orang yang tidak percaya apa yang dibawa oleh Nabi melalui firman-firman Allah, maka orang tersebut Allah menjanjikan, ya, bahwa dia nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Secara pendirian, secara rombongan. Kemarin sudah saya baca bahwa wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Maka digiringlah secara rombongan setelah dihisab, setelah ditimbang, masing-masing berombongan. Ada rombongan yang beriman, ada berombongan orang-orang yang kafir, ada rombongan-rombongan yang munafik. Nah, sebab di dunia kita ini ada 3 golongan. Golongan muslimin, munafikin, kafirin. Nah, itu aja. Makanya kata Allah, nanti akan digiring rombongan-rombongan yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak mau menyerah kepada Allah. Kemana? Ila jahannama zumara, yaitu ke neraka. Ya. Nah, kemarin dijelaskan oleh Allah, apabila orang itu digiring sudah sampai pintu neraka, di situ ada yang jaga yang bernama malaikat Malik. Ditanya, alam ya'tikum rusulun minkum, apakah tidak ada seorang rasul, seorang nabi? Kalau sekarang ini seorang ulama yang ada di dunia kita sekarang ini, yang sebagai meneruskan, melanjutkan, ya, dakwahnya, penanaman tauhidnya dari Nabi, itu para ulama, al ulama warasatul anbiya, kata Nabi. Ulama ada pewaris dari para nabi. Apa enggak ada itu yang ngajak kalian, yang melarang kalian? Nah, sehingga kamu sampai di pintu neraka ini. Ditanya oleh malaikat Malik, rombongan itu menjawab, qalu bala, ada, ya. Sekarang ini gitu, ada dakwah banyak Islam, ya, seperti Habib Rizik berdakwahnya menyampaikan dengan kenyataan, ya, malah dia dianggap salah. Tuh, saudara, inilah tantangan orang berdakwah, saudara. Sama sekarang orang sholat, ya, jamaah, rapat, dilarang. Nah, ini tantangan, saudara. Sudah menurun, ya, paham Pak? Ya, kan dilarang udah, nggak boleh deket-deket sholat, ya. Nah, ini ada satu tantangan keimanan seorang muslim. Yang larang juga orang Islam campur orang kafir, saudara. Nah, kalau orang sudah begitu, sudah jauh. Ada yang nyampein, tapi saya cuma mendengar
Ya, tapi tidak mentaatinya. Nah, saudara, berbeda dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Ya, nanti saudara, apa kata Allah? Wasiqal ladzina kafaru wa iza wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Jadi saudara, orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang senang dengan ibadah, dapat menjauhkan larangan Allah. Apa yang disampaikan oleh Nabi dikerjakan, apa yang dilarang oleh Nabi dijauhkan melalui Al-Quran, ya, melalui sekarang para ulama menyampaikan. Kalau nanti sudah selesai, sudah semua masing-masing pulang ke akhirat, ya, sudah dihisab semua, maka digiringlah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Allah menggambarkan apabila mereka sudah sampai pintu surga, kata Allah, wa futihat abwabuha, dibukalah pintu surga itu. Wa qala lahum khazanatuha, maka berkatalah malaikat Ridwan, ya, pada jamaah yang rombongan yang mau masuk surga, salamun alaikum, kata malaikat, ya, kesejahteraan, kebahagiaan atas kalian, tibetum, berbahagialah. Tuh kata malaikat, badkhuluha khalidin, masuklah kalian ke surgamu khalidin, maka kekalah selama-lamanya. Jadi kalau kita kepengen menempati yang dipersiapkan oleh Allah, ayo secara pribadi masing-masing berlomba memperbanyak ibadah, memperbanyak sedekah, memperbanyak infak, membaca sedekah tasbih, banyak minta ampun, beristighfar, dan seterusnya. Lalu itu dapat kita lakukan. Mudah-mudahan nanti kita selamat dari api neraka, berkumpul di surga. Nah, kalau orang-orang yang beriman dan bertakwa sudah masuk surga, apa yang diucapkan oleh kita? Mudah-mudahan kita masuk surga. Apa yang kita ucapkan? Kata Allah, wa qalul hamdulillahillazi sadaqana. Mereka berkata, segala puji bagi Allah, allazi yang sadaqana, yang telah membenarkan pada kami, wa'dahu, janji-janji Allah, wa aurasana, dan dia mewariskan kepada kami al-ardh, yakna tabawwa'u, yaitu menempati minal jannah, dari surganya, haitsu nasya, di mana saja kami berkehendak. Jadi udah disiapin tuh buat kita yang beriman. Mudah-mudahan kita nih, ya, sedang melaksanakan sholat berjamaah, kita suka bertasbih, suka baca Quran, suka mengajak yang baik, suka melarang yang tidak baik, nanti akan diberikan tempat yang sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu surga. Nah, kalau udah kita masuk surga, kita mengatakan, memuji kita kepada Allah, benar janji Allah, benar janji Rasul, itulah buat kita. Wa awrasna al-ardha natabawwa' min al-jannah haitsu nasya' wa ni'ma ajrul amilin. Maka sebaik-baiknya pahala atau nikmat al-amilin, yaitu bagi orang-orang yang beramal. Sekarang kita beramal namanya nih, kita bekerja nih, nanti akan diberikan balasan oleh Allah. Silakan siapa yang mau, ya, masing-masing sendiri. Wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Wa tara, dan kamu akan melihat bahwa para malaikat, saudara-saudara, ya, melingkarkan kita, menaungi kita semua dengan ridhonya Allah. Maka semua berkata, wakil alhamdulillahi rabbil alamin. Inilah saudara ayat singkat yang saya bacakan sambil menunggu jamaah, kiranya sudah pada datang.
ya, kita tutup dengan suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah buat ayah kita, buat ibu kita, kakek nenek kita, ibu bapak mertua kita yang telah dahulu meninggalkan kita. Mereka sekarang ada di alam kubur atau di alam barzah, tidak bisa apa-apa lagi, enggak sholat, enggak bersedekah, enggak berimpak, enggak berjariah, ya, maka kita saudaranya, anaknya, pemiliknya, temannya, ya, kita doain mereka, mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, dimaafkan kesalahannya, Allah jauhkan siksa kuburnya, Allah jauhkan dari api neraka, Allah kumpulkan dia bersama arwah para anbiya dan para syuhada. Dan mudah-mudahan juga orang yang menyumbang di masjid, yang lama, yang baru, dan orang-orang yang berjariah setiap hari di sini, ya, 2.000 rupiah buat kepentingan masjid, yang 5.000 rupiah. Ini semua nanti bapak-bapak akan melihat sendiri apa yang dilakukan oleh kita, apa yang kita keluarkan harta kita, balasannya itu akan kita terima nanti bila sudah meninggal dunia. Al-Fatihah.